Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Pada soal nomor 1 diminta untuk membuat hasil outputan seperti ini. Untuk mendapatkan inputan seperti ini, maka diperlukan perulangan dengan inputan berupa integer dan keluaran berupa karakter. Perulangan ini juga akan dilakukan dengan menggunakan integer, sehingga inisialisasi yang dilakukan adalah seperti pada kodingan ini. Inisialisasi yang digunakan yaitu ini untuk char A yang ini merupakan tipe data char dengan nama data A bernilai A di awal program. Ini merupakan ketika kita proses perulangan, maka char ini akan bernilai A. Kemudian untuk mendapatkan inputan dari user, maka menggunakan kode inputan batas dan sin n. Dengan kode sin n, maka inputan dari user akan disimpan pada in n yang akan dipanggil dalam perulangan. Nah, untuk menampilkan output yang serupa seperti ini, maka diperlukan adanya perulangan untuk memunculkan kode ini. Perulangan yang digunakan yaitu perulangan for. Perulangan yang ini. Untuk kode perulangan for yang ini akan menampilkan hasil output untuk bagian yang di sini. Menampilkan hasil output dan pada bagian yang ini saja. Nah, untuk for luar ini yang berfungsi sebagai perulangan dimulai dari i sama dengan n hingga 1 agar karakter yang tampil per baris akan berkurang pada setiap barisnya. Maksudnya perulangannya itu akan dimulai dari i terbesar hingga i terkecil. Misalnya kita memasukkan i sama dengan 4, maka yang akan muncul adalah 4 karakter. Nah, kemudian untuk for bagian dalam, untuk menampilkan outputan pertama, for bagian dalam adalah perulangan yang akan dimulai dari j sama dengan 1 hingga i. Nah, kode ini sangat penting untuk menentukan berapa karakter yang akan tampil per baris yang sesuai dengan nilai i. Untuk A sama dengan A plus J-1 merupakan deklarasi agar nilai A sesuai dengan nilai J. Dan untuk code ENDL yaitu untuk membuat baris baru ketika i berganti. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil outputan yang ini, kode yang diperlukan serupa dengan for yang sebelumnya, hanya saja yang berbeda pada for luar, yaitu ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Sementara untuk for yang ini, perulangannya dimulai dari i1 hingga n
hingga jumlah karakter yang akan muncul per baris sesuai dengan nilai I yang akan berpola meningkat. Untuk for luar ini, looping dimulai dari I terkecil hingga I terbesar. Pada bagian for dalam dan ini kodenya masih sama dengan kode sebelum for dalam yang sebelumnya. Jadi untuk kedua for tersebut dilakukan berturut-turut hingga outputnya akan memiliki pola sesuai dengan soal yang ditentukan sesuai dengan ini. Nah, hasilnya seperti ini akan membentuk. Pada soal nomor 2 diminta untuk membuat hasil outputan seperti ini. Di soal nomor 2 ini memiliki kode codingan yang serupa dengan soal nomor 1. Yang membedakannya hanya saja pada bagian perulangan. Perulangan yang digunakan yaitu perulangan for dan memiliki 3 bagian for dalam. Yang membedakannya itu pada bagian for ini. Nah, untuk kode codingan yang ini pada bagian for luar untuk menampilkan berapa kali perulangan baris selanjutnya dengan B sama dengan 1, lalu B kurang dari sama dengan A, dan A ini merupakan banyaknya baris yang kita inginkan. Dan jika telah selesai maka nilai B akan dikremen pada B++. Ini. Kemudian pada bagian for dalam yang ini untuk melakukan perulangan code dengan menampilkan jarak spasi. Setelah melakukan code jarak ataupun spasi, maka kemudian akan dilakukan dekremen sebanyak D, dengan D sama dengan A dikurang 1 dan D lebih dari sama dengan B. Maka selanjutnya akan lanjut pada for berikutnya. Dan pada kode codingan for yang ini akan melakukan perulangan code berupa huruf yang mempunyai tipe data char A. Ini tipe data char A untuk menampilkan karakter huruf A. Lalu setelah melakukan code huruf, maka huruf akan melakukan increment sebanyak B. Melakukan increment sebanyak B. Jika sudah selesai, maka huruf A akan kembali lagi ke A. Dan untuk for bagian dalam yang ketiga, yang ini, untuk melakukan perulangan code, yaitu huruf yang akan mempunyai tipe data char A. Setelah melakukan code, maka huruf akan melakukan increment sebanyak B. Dengan E kurang dari B.
Pada soal nomor 3, diminta untuk membuat hasil outputan seperti ini. Pada soal nomor 3 ini memiliki awalan kode yang hampir sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Hanya saja yang berbeda terletak pada bagian perulangannya. Kode codingannya seperti ini. Yang membedakan dengan soal nomor 1 dan nomor 2 yaitu terletak pada bagian perulangan yang ini. Untuk bagian yang ini merupakan untuk mendeklarasikan variabel A, B, dan C menggunakan tipe data integer yang berarti data berupa inputan bilangan bulat. Dan untuk char huruf A sama juga untuk mendeklarasikan variabel A. Variabel ini digunakan tipe char yang berarti inputan berupa karakter. Dan untuk nilai A sudah ditetapkan nilainya. Perulangan ini merupakan perulangan for dengan if. Untuk kode for yang ini, perulangan dimulai dari B1 hingga A agar jumlah karakter yang nantinya akan muncul untuk setiap perulangan dalam sesuai dengan nilai A. Maksudnya sesuai dengan nilai B. Sehingga dapat berpola meningkat dan berpola menurun sesuai dengan kode perulangan dalam. Dan pada bagian for yang ini, perulangan dalam yang dimulai dari C sama dengan 1 hingga B. Baris kode ini akan menampilkan nilai A yang akan meningkat setiap perulangannya hingga nilai A sama dengan Z. Lalu pada kode if yang ini, ketika nilai telah melebihi Z, maka nilai A akan diatur kembali ke A, sehingga setelah menampilkan Z, program akan menampilkan A. Kemudian untuk bagian code ENDL, baris ini agar ketika B pertama selesai, maka selesai juga baris Pada soal nomor 4 ini memiliki awalan kode yang hampir sama dengan soal nomor 1, 2, dan 3, namun tanpa diberikan nilai terlebih dahulu. Kemudian yang membedakannya selain itu yaitu pada pada bagian perulangan for. Kode codingannya seperti ini. Yang membedakannya pada bagian perulangan for ini. Perulangan ini merupakan perulangan for yang memiliki 4 perulangan dalam dengan perulangan terakhir memiliki if. Untuk bagian yang ini merupakan untuk bagian in hingga for
berfungsi untuk menampilkan berapa kali perulangan baris yang dapat kita input melalui sin A dengan B sama dengan A. A di sini merupakan banyaknya baris yang diinginkan. Lalu B lebih sama dengan 1, maka akan lanjut ke for yang kedua. Setelah selesai baru nilai B akan decrement. Pada ini akan decrement. Kemudian untuk bagian yang ini, pada for kedua atau bagian for dalam merupakan untuk melakukan perulangan code, yaitu huruf yang akan mempunyai tipe data char sama dengan A. Kemudian setelah melakukan code huruf, maka huruf tersebut akan dapat increment sebanyak B. Apabila huruf sudah, maka akan kembali lagi ke A. Kemudian pada bagian for yang ini, digunakan untuk melakukan perulangan code dan menampilkan jarak spasi. Lalu setelah melakukan code, maka kita dapat melakukan decrement E dengan syarat apabila E sama dengan 1 plus A min 2 dan E lebih sama dengan B, maka for akan lanjut ke for yang berikutnya. Kemudian for selanjutnya yaitu pada bagian for yang ini. Pada bagian for yang ini dapat digunakan untuk melakukan perulangan code dengan menampilkan spasi atau jarak. Setelah melakukan code spasi ataupun jarak, maka akan increment sebanyak D yang diinginkan. Dengan D sama dengan B dan D kurang dari sama dengan 1 plus A min 3. Apabila sudah, maka ini akan lanjut ke for berikutnya. Kemudian untuk bagian for hingga if ini, pada bagian codingan yang ini digunakan untuk melakukan perulangan code.
yang hurufnya mempunyai tipe data char dan kondisi C sama dengan A, maka huruf akan melakukan dekremen. Jika tidak, maka akan melakukan juga dekremen. Tapi ini akan menampilkan kode huruf dan akan melanjutkan sampai C kurang dari 1. Maka huruf akan kembali ke A dan melakukan perulangan for. Dan nantinya akan menampilkan hasil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Fadila dari kelas 1 TRPL Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya akan membahas hasil dari praktikum algoritma struktur data yang telah kami buat. Dalam hal ini saya berkesempatan menjelaskan nomor 5 sampai dengan nomor 8. Baik, pertama kita lihat dulu soal yang diminta dari nomor 5. Soalnya adalah, buatlah program dengan menggunakan function untuk konversi bilangan desimal ke biner. Contohnya, ketika user menginputkan bilangan desimal yaitu 22, maka ketika di run, outputnya akan menampilkan 10110. Nah, jadi, untuk membuat output seperti tadi, sesuai dengan permintaan soal, yaitu harus menggunakan function yang merupakan program anak dari main program untuk mempermudah eksekusinya. Nah, pada program ini, main program hanya digunakan untuk mengambil inputan user dan menampilkan hasil yang didapat dari eksekusi function. Nah, jadi di sini ada functionnya dan kemudian ini bagian main yang merupakan menyimpan data inputan usernya. Sesuai dengan kode di atas, pertama kita harus mendeklarasikan functionnya dulu. Ini dalam hal ini inBiner inX adalah functionnya, di mana inBiner inX di sini sebagai parameter dan function biner dari function biner. Sementara in_n sebagai inputan yang akan dimasukkan oleh usernya. Dan biner n untuk memanggil function biner dengan n-nya sebagai parameter. Setelah itu, setelah main programnya dibuat, dalam hal ini inBiner inX dengan kodenya sebagai berikut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, inX sebagai parameter. InX sebagai parameter yang lalu akan bernilai n. N tadi adalah inputan dari usernya. Dan ini untuk menyimpan hasil sisa bagi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat desimal ke biner dilakukan dengan cara membagi desimal dengan 2 hingga tidak lagi bisa dibagi atau desimal kurang dari 2, lalu mengurutkan sisa baginya dari yang paling terakhir. Nah, di sini saya memberikan sebuah kondisi di mana X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, pada looping ini, ketika kondisinya tidak memenuhi, maka dia akan berakhir. Misalnya, jika ketika user tadi menginputkan 22, saya sudah menuliskannya. Nah, ini X sama dengan 22, maka X akan dieksekusi, yaitu X dibagi dengan 2 ketika loopingnya memenuhi. Kemudian sampai
tidak memenuhi lagi, di mana X sama dengan 1, lalu 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 2, maka programnya sudah berakhir atau loopingnya tidak memenuhi kondisi di mana X-nya harus 1 lebih besar dari sama dengan 2, maka pernyataannya salah dan loopingnya berakhir. Kemudian setelah loopingnya berakhir, barulah I terakhir tadi dimoduluskan 2 atau sisa baginya 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ketika I tadi 1 terakhir, I-nya 1, terus dimoduluskan dengan 2 atau sisa baginya 1 modulus 2 itu sama dengan 1 sampai dengan kembali ke I yang awal. Nah, lalu si out I itu berarti menampilkan I sebagai outputnya. Dan kita coba lihat bersama. Beginilah kita masukkan ketika 22. Nah, maka programnya dianggap berhasil karena tadi sesuai dengan permintaan soal ketika user meminta inputannya 22 dan outputnya 10, 110. Dan program saya berhasil sama, ketika saya inputkan 22, maka outputnya 10, 110. Mungkin cukup itu nomor 5, kita lanjut ke nomor 6. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada soal nomor 6, kita diminta untuk membuat program dengan menggunakan function untuk konversi bilangan biner ke desimal. Sama seperti dengan soal nomor 5 tadi, pertama yang harus kita lakukan setelah sintak umum yang include usestream dan using non-std data dilakukan, pertama kita harus mendeklarasikan functionnya terlebih dahulu dan menuliskan program main tadi untuk mengambil inputan nilai user. Nah, mungkin perbedaannya di sini yaitu dalam penamaan functionnya. Nah, setelah main programnya telah dibuat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mengkonversi biner ke desimal dilakukan dengan cara mengalikan tiap digit biner dengan 2 pangkat n. Dimulai dari digit terakhir dengan n sama dengan 0 hingga digit pertama, lalu menjumlahkan seluruh hasil kali tersebut. Nah, di sini ada in I sama dengan 0, J, K, dan A sama dengan 1. Di sini mereka adalah tipe data integer, di mana in I digunakan untuk menyimpan penjumlahan dari hasil kali digit biner. Dan I juga memiliki nilai awal 0 agar I selanjutnya sama dengan hasil kali yang pertama. Nah, kemudian in J untuk menyimpan nilai sisa baginya atau modulus, dan K untuk menyimpan hasil kali, untuk menyimpan hasil perkalian, dan in A sama dengan 1 agar perkalian pertama yaitu digit X2 pangkat 0 sama dengan digit X1 sama dengan digit XA. Nah, kemudian setelah mendeklarasikannya, di sini ada while
While artinya selama while X, yang berarti selama X masih ada atau masih terpenuhi pada loopingnya, maka dia akan terus melakukan eksekusi. Atau ketika X-nya masih terpenuhi, maka akan diberi perlakuan Y sama dengan X modulus 10, X sama dengan X bagi 10, K sama dengan J kali A, I sama dengan I plus K, dan A sama dengan A kali 2. J X mod 10 artinya J sama dengan digit terakhir X. Nah, dan X bagi 10 artinya sehingga akan dilanjutkan pada digit terakhir 1. K sama dengan J kali A dengan nilai A pertama yaitu 1 sebagai perkalian digit terakhir hingga 2 pangkat N. Dan I sama dengan I plus K adalah penjumlahan dari hasil kali yang pertama sampai dengan akhir dengan nilai I pertama yaitu 0. Dan A sama dengan A kali 2 adalah untuk perpangkatan 2, yaitu 2 pangkat N sehingga A akan terus meningkat. Dan kemudian si out I artinya kita akan menampilkan jumlah dari seluruh hasil perkaliannya. Nah, misalnya tadi kita anggap usernya menginput biner 10110. Kita coba run. Dan kita lihat kembali 10110, maka outputnya akan 22. 10110. Nah, programnya berhasil dan ini adalah algoritmanya. Ketika X-nya tadi pakai looping tadi itu, inputan dari usernya 10110, maka J sama dengan mod 10. Mod 10 mod dari ini karena belakangnya 0, kita ambil saja 0. Kemudian ini juga sama. Kemudian X-nya dibagi 10 dan berkurang tinggal 1011. Kemudian K-nya adalah J kali A. J dikali A. J-nya 0 dan A-nya sama dengan 2. Maka 0 kali 2 sama dengan 0. Kemudian I-nya sama dengan I plus K. I awal mula 0, maka K-nya juga sama dengan 0. Dan A sama dengan A kali 2. A-nya 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian lanjut seperti itu sampai dengan X sama dengan 1. Sehingga dia akan menampilkan 22. Kenapa 22? Karena dia menjumlahkan setiap I, yaitu 0 ditambah 2 ditambah 6. Bukan, maksud saya menjumlahkan. I sama dengan I plus K. Maksud saya dia menjumlahkan I awalnya itu 0. I awalnya 0, kemudian ditambahkan dengan K. Yaitu 2 ditambah 4 ditambah 0 dan 16. Maka I-nya sekarang adalah 22. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, di nomor 7 permintaannya yaitu buatlah program dengan menggunakan function untuk konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, jadi program nomor 7 ini memiliki algoritma yang sama dengan program
pada soal kelima. Yang berbeda adalah jika pada soal kelima adalah desimal ke biner, artinya dibagi 2. Nah, sementara untuk nomor 7 ini adalah desimal ke oktal, artinya dibagi dengan 8. Sehingga programnya menjadi seperti ini. Ya, langkah pertama itu yaitu pendeklarasian functionnya terlebih dahulu, di mana index sebagai parameternya. Nah, kemudian setelah functionnya selesai, kita bikin main program, di mana di dalam main program ini ada in_n untuk menginput atau menyimpan data yang dimasukkan oleh si user, kemudian dipanggil oleh biner n. Nah, kemudian kita nggak usah tulis lagi index-nya, langsung ke in_i. Di sini ada looping perulangan, di mana kondisinya yaitu x harus lebih dari sama dengan 8. Nah, jika kondisinya memenuhi, maka akan dieksekusi x-nya dibagi dengan 8. Kemudian sampai dieksekusi terus sampai kondisi itu tidak memenuhinya lagi. Nah, ketika kondisinya tidak memenuhi lagi, barulah kita beri i itu sama dengan x-nya di mod 8. Kemudian kita cout i untuk menampilkan i. Seperti ini, ketika kita sesuai dengan permintaan soal, ketika kita andaikan si usernya menginput 256. 256 kita coba run, apakah program ini berhasil. Ada yang masih error, kita coba cek lagi. Dan kita akan coba run. Tadi sesuai dengan permintaan soalnya, kita harus menginput 256 dan outputnya akan menampilkan 400. Dan programnya berhasil. Nah, ini adalah rincian algoritmanya, di mana ketika si user menginput 256 lebih besar dengan 8, benar, karena pernyataannya benar maka dieksekusi, maka 256-nya dibagi 8, sehingga X sekarang adalah 32. Lalu 32 lebih besar dari 8, maka kondisinya masih memenuhi, sehingga X-nya sama dengan 32 dibagi 8, sesuai dengan ini tadi. Kalau dia memenuhi kondisi, maka X-nya dibagi dengan 8. 32 dibagi dengan 8 sama dengan X-nya sekarang 4. Nah, apakah 4 lebih besar dari 8? Tidak, karena kondisinya sudah tidak memenuhi lagi, sehingga kondisi looping atau perulangannya berhenti sampai di sini. Kemudian I sama dengan 4 mod 8, yaitu 4, hasil sisa bagi 4 dibagi 8, sisanya 4, dan I-nya 32, 32 dibagi 2, 0, sisa baginya tidak ada lagi, dan terakhir adalah 256 bagi 2 juga 0. Maka hasil yang ditampilkannya adalah 400. Outputnya adalah I. Baik, untuk soal terakhir nomor 8. Nah, jadi di nomor 8 perintahnya yaitu untuk membuat program
dengan menggunakan function untuk konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, ketika kita inputkan oktalnya 245, maka akan ditampilkan outputnya 165. Yang langkah pertama yaitu kita harus mendeklarasikan functionnya dulu. Dalam hal ini saya menuliskan in desimal sama dengan in x dan in x sebagai parameternya. Kemudian setelah functionnya dibuat, baru kita bikin main program. Nah, di main program itu akan in n, dimana nanti in n itu akan menyimpan data inputan dari si user dan akan dipanggil dengan desimal n. Nah, kemudian untuk in i sama dengan 0 digunakan untuk wadah penyimpanan penjumlahan dari hasil kali digit biner memiliki nilai awal 0 agar i selanjutnya sama dengan hasil kali yang pertama. Kemudian j untuk menyimpan nilai sisa bagi, k-nya untuk menyimpan hasil kali, dan a sama dengan 1 agar perkalian pertama yaitu digit x 8/0 dan digit x 1 sama dengan digit xa. Nah, di sini ada while atau loopingnya, di mana artinya selama x masih ada, maka j-nya akan dimod 10, kemudian x-nya dibagi 10, dan k-nya j dikali a, i-nya i plus k, dan a-nya a dikali 8. Nah, untuk j x mod 10 artinya digit terakhir x, dan x dibagi 10 akan dilanjutkan pada digit terakhir 1, kemudian k sama dengan j kali a dengan nilai a pertama yaitu 1 sebagai perkalian digit terakhir dengan 8 pangkat n. Kemudian I sama dengan I plus K adalah penjumlahan hasil kali yang pertama sampai akhir dengan nilai I pertama, yaitu A sama dengan A dikali 8 adalah untuk perpangkatan 8, yaitu 8 pangkat N, sehingga A akan terus meningkat. Kemudian men-C out I-nya, yang kita tahu bahwa I adalah hasil penjumlahan dari hasil kali dari digit binernya. Nah, di sini tadi user minta untuk menginputkan 245. Kita coba 245 sama dengan 165. Yang programnya berhasil, dan seperti inilah caranya. Ketika x-nya 245, maka j-nya dibagi dengan 10, di modulus sama dengan 10, maka sisa baginya adalah 5, kemudian x-nya dibagi dengan x per bagi 10 sama dengan 245 dibagi 10 sama dengan 24. Kemudian k-nya adalah j dikali a, di mana a-nya awalannya adalah 8. J dikali k sama dengan j dikali a, 5, I-nya juga 5. Beginilah kurang lebih, sehingga I-nya yang ditampilkan adalah 165, di mana hasil ini didapat dari penjumlahan
32 ditambah 5 dan ditambah 128. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk soal terakhir nomor 8. Nah, jadi di nomor 8 perintahnya yaitu untuk membuat program dengan menggunakan function untuk konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, ketika kita inputkan oktalnya 245, maka akan ditampilkan outputnya 165. Yang langkah pertama yaitu kita harus mendeklarasikan functionnya dulu. Dalam hal ini saya menuliskan in desimal sama dengan in x dan in x sebagai parameternya. Kemudian setelah functionnya dibuat, baru kita bikin main program. Nah, di main program itu akan in n, di mana nanti in n itu akan menyimpan data inputan dari si user dan akan dipanggil dengan desimal n. Nah, kemudian untuk in i sama dengan 0 digunakan untuk wadah penyimpanan penjumlahan dari hasil kali digit biner memiliki nilai awal 0 agar i selanjutnya sama dengan hasil kali yang pertama. Kemudian j untuk menyimpan nilai sisa bagi, k-nya untuk menyimpan hasil kali, dan a sama dengan 1 agar perkalian pertama yaitu digit x 8 pangkat 0 dan digit x 1 sama dengan digit xa. Nah, di sini ada while atau loopingnya, di mana artinya selama x masih ada, maka j-nya akan dimod 10, kemudian x-nya dibagi 10, dan k-nya j dikali a, i-nya i plus k, dan a-nya a dikali 8. Nah, untuk j x mod 10 artinya digit terakhir x, dan x dibagi 10 akan dilanjutkan pada digit terakhir 1, kemudian k sama dengan j kali a dengan nilai a pertama yaitu 1 sebagai perkalian digit terakhir dengan 8 pangkat n. Kemudian i sama dengan i plus k adalah penjumlahan hasil kali yang pertama sampai akhir dengan nilai i pertama, yaitu a sama dengan a dikali 8 adalah untuk perpangkatan 8, yaitu 8 pangkat n, sehingga a akan terus meningkat. Kemudian men-cout i-nya, yang kita tahu bahwa i adalah hasil penjumlahan dari hasil kali dari digit binernya. Nah, di sini tadi user minta untuk menginputkan 245. Kita coba 245 sama dengan 165. Yang programnya berhasil, dan seperti inilah caranya. Ketika x-nya 245, maka j-nya dibagi dengan 10. Di modulus sama dengan 10, maka sisa baginya adalah 5. Kemudian x-nya dibagi dengan x
bagi 10 sama dengan 245 dibagi 10 sama dengan 24. Kemudian K-nya adalah J dikali A, di mana A-nya awalannya adalah 8. J dikali K sama dengan J dikali A, 5, I-nya juga 5. Beginilah kurang lebih, sehingga I-nya yang ditampilkan adalah 165, di mana hasil ini didapat dari penjumlahan 32 ditambah 5 dan ditambah 128. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9 sampai dengan nomor 12. Di mana soal nomor 9, soalnya itu membuat program menggunakan function untuk konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kita masuk ke program. Baik, sama seperti yang lain. Itu dimulai dengan include your stream using name special cd. Ini nggak perlu lagi dijelasin. Kemudian kita akan menginisialisasikan functionnya, yaitu di sini in hexa, in x, di mana in x ini sebagai parameter dari hexa, dari function hexa. Kemudian kita akan mendeklarasikan main programnya. Di dalam main program ini terdapat in n. In n ini sebagai tempat menyimpan inputan user. Nah, kemudian hexa n. Hexa n ini digunakan untuk memanggil function hexa dengan n sebagai parameternya gitu. Ini nanti akan memanggil functionnya yang akan outputnya jadi output dari function tersebut gitu. Kemudian kita masuk ke deklarasi dari program dari function hexa. Nah, di sini terdiri, kita bikin deklarasikan ada 3 tipe data. Tipe datanya ada int j, kemudian int k, kemudian char a yang udah deklarasikan nilainya jadi a. Ini karena kenapa ada 2, ada 1 integer, ada 1 karakter, karena di hexadesimal ini memang ada integer dan juga ada karakter, yaitu nilainya tuh ada yang 1 sampai dengan 9, ada yang a sampai dengan f gitu. Kemudian untuk program di dalamnya, kode lainnya ini terus kurang lebih sama dengan nomor 5 dan nomor 7 yang dijelaskan oleh Suci. Bedanya kalau nomor 5 itu dia bagi 2, nomor 7 dia bagi 8, nomor 9 ini dia bagi 16. Kenapa? Karena hexa itu memang bagi 16 ya. Desimal hexa itu dibagi 16. Dan yang outputnya itu adalah dimulai dari hasil bagi yang paling terakhir. Oleh karena itu kita kasih if kode 1 ini nih. Kita kasih baris kode ini. Jadi maksudnya jika x itu lebih besar atau sama dengan 16, maka dia akan memanggil kembali function hexa dengan parameternya sekarang, yaitu x bagi 16. Jadi dia nggak bakal masuk ke kode ini terlebih dahulu. Dia akan mengeksekusi if ini sampai ketika if-nya tuh tidak lagi memenuhi if ini. Sehingga output yang paling pertama muncul itu akan mulai dari nilai yang paling hasil bagi yang paling terakhir gitu kan. Karena emang kalau mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal itu akan dimulai dari yang paling terakhir, ditulis dari yang paling terakhir, hasil baginya dari yang paling terakhir. Jadi ketika dia udah mengeksekusi if ini sampai dia tidak lagi memenuhi, dia akan masuk ke sini, yaitu J sama dengan X modulus 16. Ini sebagai hasil bagi yang nantinya akan dijadikan output. Outputnya itu sebelumnya kita lihat dulu if else. Ini digunakan agar nantinya ketika outputnya itu tidak semuanya integer gitu. Karena kan hexadesimal itu ada yang nilainya karakter, ada A sampai dengan F. Jadi dilihat di sini, jika
J hasil baginya itu lebih besar atau sama dengan 10, maka si outnya itu akan berupa A, di mana A ini didapat dari A sama dengan A plus K, di mana K ini nilainya tuh J min 10. Jadi misalnya ketika K-nya itu 10, dia kurang 10, maka K-nya 0 kan. Jadi A-nya itu adalah A yang ini kan udah ini A sebelumnya itu udah dideklarasikan di awal ya, yaitu A ini. A tambah tadi K-nya misalkan J-nya itu 10. Ya udah, J min 10 0 kan. Jadi A tambah 0 tetap aja A. Jadi C-nya A. Nah, tapi bila di J-nya itu 11, K itu kan 1 kan. Nah, dia akan jadi B. Misalnya kalau 12 dia akan jadi C gitu. Sampai dengan 15 dia akan jadi F gitu. Dan jika ini nggak memenuhi, misalnya J-nya itu nggak lebih besar dari 10, juga bukan 10, dia nilai makan else aja, langsung C out sama dengan J. Oke. Ini kita bisa lihat contohnya. Oke, mungkin itu untuk nomor 9. Ya, intinya adalah di if ini kurang lebih sama gunanya dengan while atau for, yaitu pengulangan. Bedanya ini dia ngulangnya bukan pakai for, bukan pakai while, bukan pakai dual, tapi dia untuk memanggil kembali functionnya kan gitu. Jadi dia akan memanggil kembali functionnya berulang kali sampai dengan action tidak lagi memenuhi if ini, baru dia akan mulai ke sini. Jadi misalnya kalau dia ada 3 kali function ya, x yang pertama di sini, entar ke sini dia ada sekali lagi, entar sekali lagi gitu kan. Dia akan mulai yang paling ujungnya tuh. Jadi ketika x-nya udah bukan tidak lagi memenuhi if ini, baru itu yang akan muncul sebagai output yang pertama. Kemudian yang sebelumnya lagi, x yang sebelumnya itu sebagai output kedua, lanjutan ya gitu. Kemudian x yang terakhir gitu kan, yang paling pertama kali gitu. Oke, kita lihat lagi programnya benar apa enggak. 10. Oke. 1521. Oke, kita lihat ya, ini soalnya inputan desimal 1521, kemudian inputan binarnya output binar pasti 5F1. Kita bisa lihat 5 2 1 5F1. Oke, benar gitu ya. Oke, itu untuk nomor 9. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari yang 11 suci, karena itu kayaknya akan lebih jelas lagi kalau mau dijelasin. Nomor 5 ini tadi, nomor 9. Oke, ini nomor 9 dan laporan kemarin. Oke, di sini kelihatan ya, harusnya kelihatan sih. Oke, di sini ini untuk lebih jelasnya lagi saya jelaskan kayak gini deh. Misalnya nilai inputan usernya tuh inputan usernya 1521 tuh. Nah, 1521 ini kita lihat dulu ke pas kita panggil functionnya, kita lihat dulu ke if dulu kan. Kita lihat dia tuh lebih besar nggak dari 16. Oh, dia lebih besar gitu kan. Jadi dia kembali ke hexa x per 16, di mana parameternya x per 16. Jadi sekarang hexanya itu dengan parameternya tuh 1521 bagi 16. Jadi x-nya sekarang tuh 95 gitu. Lihat lagi, 9 itu lebih besar dari 16 enggak? 95 tuh lebih besar dari 16. Jadi tetap aja dia ketika masuk ke function hexa ini, dia akan kembali panggil if ini dulu. Nah, 95 lebih besar dari 16, jadi dia akan lagi manggil lagi functionnya ini. Nah, ketika manggil function ini, x-nya tuh udah 5 gitu kan. Kita lihat lagi. Ini adalah function yang ketiga ya, panggilan function yang ketiga. Kita lihat, oh 5 lebih kecil ternyata dari 16, jadi nggak bakal kesini lagi. Ini udah end if, dia nggak bakal ngelakuin hexa manggil lagi gitu kan. Jadi udah yang paling terakhir gitu, 5. Baru dia end if kan. Baru kita masuk ke kode selanjutnya, J sama dengan X modulus 16, itu hasil baginya dengan 16. Nah, di sini dia 5 dulu, 5 bagi 16. Oh, sisa baginya tuh 10 itu ya enggak, salah, sisa baginya tuh 5 sorry, sisa baginya tuh 5, karena 5 bagi 16 tetap aja 5 kan, sisa baginya ya tetap aja 5. Jadi 5 tuh ternyata lebih kecil dari 10, jadi nggak bakal ke if ini gitu kan, dia langsung ke else dari si outnya J ya kan, tampilnya aja udah J nya itu yaitu 5 tadi. Udah selesai yang itu ya. Untuk function yang paling terakhir, yang function ketiga, dia balik lagi ke function kedua yang ini ya, 95. Ketika 95 modulusnya
modul 95 modul 19, sisa baginya 15 kan. Nah 15 udah besar daripada 10. Oke, dia kebetulan pas gitu di if ini. Jadi ya udah 15 lebih besar daripada 10. Jadi K dong. K sama dengan 15 minus 10. Jadi 5. Nah, A sama dengan A plus K. K-nya tuh 5. A tambah K. Jadi sekarang A, nilai A ya. Nilai A. Kelim tambah 5 berarti A, B, C, D, E, F. F itu yang kelima dari A. Ya, jadi sekarang outputnya tuh pasti F gitu kan, tampil F. Nah, baru itu udah function kedua udah selesai, baru balik lagi ke function yang paling pertama gitu, function yang awal tadi. Yaitu 1521 bagi modul 16. Kita tahu dapat hasil baginya tuh hasil baginya tuh 1 gitu kan. Nah, 1 lebih besar enggak dari 10? Enggak, dia lebih kecil dari 10. Jadi baru akan tampil 1, baru ada end program kan. Nah, sekarang kita dapat bahwa hasil akhir yang tampil di programnya itu adalah 5F1. Tadi udah kita cek ya, kita cek lagi ulang deh biar lebih jelas lagi ya. Nah, gitu. Hasil outputnya akan 5F1 seperti itu untuk nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Mana nih? Nah, nomor 10 itu membuat program dengan menggunakan function untuk konversi bilangan biner ke oktal. Biner ke oktal itu mengalami 2 kali function, dimana pertama-tama itu biner ke desimal dulu, baru dari desimal kita akan ke oktal gitu kan. Itu 2 kali konversi. Jadi functionnya kita juga punya 2, yaitu in desimal, ini untuk konversi biner ke desimal, kemudian ada in oktal, ini untuk konversi desimal ke oktal. Jadi di main programnya itu kita akan memanggil 2 kali function ya. Oke, sama awalnya tetap aja in n untuk mengambil inputan user. Kemudian kita akan bikin in i, dimana kita udah deklarasikan in i ini sebagai nilai desimal n panggilan. Jadi maksudnya in i ini nilainya tuh sama dengan nilai yang akan selesai output terakhir dari function desimal dengan parameter n gitu. Kemudian baru akan oktal i, yaitu memanggil function oktal dengan parameter i, yaitu desimal, yaitu adalah biner yang udah dikonversi ke desimal tadi gitu. Baik, kita masuk ke biner to desimal. Kalau dikonversi biner ke desimal itu udah dijelasin sebelumnya sih sebenarnya di soal nomor 6 itu oleh Suci, soal nomor 6 oleh Suci, tapi tetap saya jelaskan lagi di sini. Ini adalah in desimal, in x. Ini deklarasinya, dimana in i sama dengan 0, j, k, kemudian a sama dengan 1. Di sini kita akan mengalami menggunakan perulangan while dengan yaitu while x. Ini artinya selama x-nya masih ada gitu. Selama x-nya masih ada, dia akan melakukan perulangan ini gitu. Nah, ini yang jx ini untuk apa? Ini itu hasil bagi. Kemudian ini x sama dengan x itu adalah x selanjutnya, the next x ya, x selanjutnya. Kemudian ini itu maksudnya adalah apa? Hasil bagi kali 2 pangkat n, dengan n itu dimulai dari 0 gitu kan. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya gini deh. Ketika biner ke desimal, biner ke desimal. Kalau desimal ke biner kita bagi 2, itu akan ditulis dari hasil bagi yang paling ujung. Nah, kalau di desimal ke biner itu sama juga, bedanya dia kan dikali 2 pangkat n. Nah, itu akan dimulai dari hasil bagi yang paling maksudnya akan digit terakhir gitu. Nah, ini untuk manggil hasil yang ini nih, j sama dengan x modulo 10 hasil bagi. Ini untuk digit terakhir. Jadi digit terakhir ke depan gitu kan. Dia akan dimulai dari digit terakhir ke depan gitu. Nanti akan dikalikan dengan 2 pangkat n. Perpangkatan 2 ya. Perpangkatan 2 dengan n dimulai dari 0 gitu kan. Jadi ntar 2 pangkat n itu 2 pangkat 0 1. Jadi a di sini udah kita deklarasikan dulu pertama kali, yaitu a sama dengan 1. Ini sama juga dengan 2 pangkat n. Gitu. Kemudian nanti ketika digit selanjutnya, misalnya 1101 gitu kan, digit yang pertama kali,
digit paling ujung pertama kali itu kan JX modus 10. Nah, kan dapat 1 tuh hasil baginya. Ini digit pertama kali ini ntar kita kali digit yang paling ujung ya. Kita kali dengan 2 pangkat N yaitu 1 gitu. Terdapat nilainya. Terus nantinya akan lanjut 0 ini ntar dikalikan dengan 2 pangkat N lagi. N-nya itu 1 sekarang. Ini kan awalnya 0, terus 1, N pangkat 1, N-nya 1. Sekarang N-nya 2, ini N-nya 3 gitu. Kayak gitu terus sampai dia habis gitu kan. Lalu yang I sama dengan I plus K ini tuh buat nambah menjumlahkan ya. Iya, dia buat menjumlahkan apa tuh hasil kali gitu kan, hasil kalinya. Dia menjumlahkan hasil kalinya karena emang dia kan, jadi pertama kali kita kan kali dulu tuh. Digit ini kita kali 2 pangkat N sampai habis. Nah, ini ntar semuanya itu hasil baik kalinya itu ntar ditambah. Yang ditambah itulah hasilnya. Nah, itu adalah nilai bit desimalnya gitu ya. Ingat ini di biner ke desimal. Nah, kemudian A sama dengan A kali 2. Ini apa maksudnya? Ini untuk, karena kita tuh nggak bisa bikin dia langsung pangkat gitu, nggak bisa. Jadi kita di sini bikinnya biar dia kelihatan kayak pangkat. Jadi kita bikin A sama dengan A kali 2, di mana A pertama kali itu 1. Jadi misalnya ketika dia udah lewat 1, sekarang N pangkat 2 misalnya. N pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2 kan. Nah, 2 kali 2 gitu. Di sini kalau N pangkat 1 ya udah 2. Sekarang N pangkat 2 jadi dia 2 kali 2 gitu kan. Kalau N pangkat 3 kan 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, di sini dia kan dia kan terus kembali. Jadi A ini dia akan berubah terus kan tiap waktu. Yang pertama dia A1, dia sekarang kalau misalnya dia balik lagi ke while. Udah while pertama udah selesai, balik lagi ke while kedua. A-nya sekarang tuh udah 2 gitu. Jadi ntar 2 kali 2 untuk jadi 4 while yang ketiga gitu. Kayak gitu terus. Itu sehingga kalau udah while-nya udah selesai, baru dia akan return I. Kenapa nggak si out I? Kalau si out itu hasilnya kayak error ya. Kenapa? Karena di sini kita tuh menyimpan nilai, bukan menampilkan ya. Kita menyimpan nilai I ini ntar ke in I gitu, tapi bukan untuk menampilkan I. Kita menyimpan nilai I karena yang kita tampilkan itu adalah ntar oktalnya gitu. Jadi pakai return. Oke. Untuk ini kayak gitu kurang lebih. Ini X selanjutnya nih, maksudnya ketika X ini, jadi kan dia nggak bakal tetap 1101 gitu. Nanti dia akan jadi 1101 pertama kali, kemudian ada 110 untuk yang kedua, kemudian 11, kemudian 1, kemudian 0 gitu. Kalau udah 0 udah nggak usah apa-apa lagi gitu kan. Nah, itu ntar dia akan return I-nya yang ini ntar sampai habis ya. Kemudian in octal, in X kan. Nah, ini function yang akan mengkonversi nilai I yang udah kita dapat dari return I ini, yang kita panggil lagi dari octal I. Itu di sini kita ngitungnya, kita program kodenya. Itu ini deklarasi fungsi octal. Pertama kita ada in A. In A ini buat apa? Itu samalah di sini. Jadi pertama kali ini sama dengan yang sebelumnya. Ini sama dengan kode program nomor 7 ke oktal kan, dia bagi 8. Ini sama juga dengan 9 sih, mungkin nggak perlu dijelasin. Yang intinya di sini if ini untuk manggil kembali oktal, function oktal ini sampai ketika X-nya udah nggak memenuhi if ini. Jadi dia akan mulai dari yang paling ujung gitu kan, hasil akhirnya yang paling ujung gitu. Hasil akhirnya paling ujung sama deh pokoknya sampai nomor 9 gitu. Oke, itu aja. Kita lihat ke programnya, hasil outputnya. Bentar. Oke, kita lihat compilation-nya jalan. Oke, input biner. Sekarang kita masukkan binernya. Oke, lihat nomor 10 1101. Outputnya oktal 15. Oke, ini benar ya. Ini nggak salah. Pokoknya ini sama aja. Ini cuman kayak sebenarnya nomor 10 dan nomor 11 itu kurang lebih sama. Dia tuh menggunakan 2 function. Tapi programnya sebenarnya tuh bisa kita lihat dari program yang sebelumnya, yang nomor 6 atau nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 deh. Nomor 9 satunya itu sebenarnya pakai kode-kode yang itu. Jadi kalau misalnya mau lebih jelas lagi sih,
bisa lihat di penjelasan di suci, karena itu akan lebih jelas lagi ya, karena dia cuma mau ngejelasin satu. Nah di sini saya cuma ngejelasin kembali gitu, kurang lebih sama. Oke, kita masuk nomor 11. Nomor 11 itu soalnya sama kayak nomor 10, bedanya kalau nomor 10 biner ke oktal, kalau nomor 11 itu biner ke heksadesimal. Ini juga pakai dua function, yaitu dua kali konversi, yaitu biner ke desimal dulu baru desimal ke heksadesimal. Nah di sini sama, ini functionnya desimal, function untuk konversi biner ke desimal, kemudian function untuk konversi heksa ke konversi desimal ke heksa. Main programnya sama, kita punya int sebagai untuk menyimpan inputan user, kemudian int i itu untuk menyimpan return dari desimal, dari function desimal dengan n sebagai parameter. Kemudian hexa i ini untuk manggil function hexa dengan parameter i, yaitu yang udah biner yang udah dikonversi ke desimal tadi. Oke, ini biner to desimal sama cuma kelihatan beda ya, tapi sebenarnya sama. Oke, bentar kita panggil ini ke sebelah. View, move to other view. Oke, kita gedein. Ini sama. While ini sama ini tuh sama sebenarnya. Jadi ini nggak beda sih kalau kita misal pakai dua. Cuma bedanya ini kayak versi algoritma yang berbeda gitu, tapi tetap aja sama maksudnya. Di sini kita mungkin saya akan ngejelasin sedikit ya. Int i sama dengan 0 sama ya. Sama. J sama dengan 1. J sama 1 ini maksudnya A ini nih. Nah. Kemudian K sama dengan X. Itu kalau di sini kan nggak ada K sama dengan X ya. Tapi K sama dengan X maksudnya sama aja. Jadi ketika while K itu while X lah, sama. Ini sama while X. Maka dia akan manggil ini terus. Nah, ini kan langsung, ini tuh sebenarnya dipersingkat dari yang ini. Dia sama fungsinya, dipersingkat aja. Ini juga sama fungsinya sama yang ini. Itu sih sama aja. Jadi ini nggak berbeda sih kalau misalnya kita hapus ini terus kita copy yang ini masuk sini, nggak beda karena dia sama-sama biner ke desimal. Kode 11 sama kode 10 itu bedanya di ini yang terakhir, function yang terakhir. Kalau function yang 10 itu dia desimal ke oktal, kalau function yang 11 itu dia desimal ke heksadesimal. Oke, desimal ke heksadesimal ini itu sama nomor 9. Kita balik lagi ke view, move to outer view-nya. Oke. Sama. Benar-benar sama, itu nggak beda sama sekali. Dia benar-benar sama. Int jk, kemudian cara A sudah dideklarasiin dulu, kemudian ada if. Ini buat sama seperti sebelum saya, yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya, ini buat supaya outputnya itu yang dimulai dari ketik yang paling terakhir gitu kan. Nah kemudian ini sebagai hasil baginya nanti yang akan menjadikan output. Ini supaya dia nilainya ketika hasil baginya dia 10 sampai dengan 15, maka nih outputnya itu keluarnya A sampai dengan F gitu. Sama, nggak beda. Kita lihat ke program. Jadi saya rasa mungkin nomor 11 ini nggak perlu dijelasin banget ya, karena sama. Input biner. Oke, kita masuk ke soal. Sebelumnya soalnya itu binernya maunya 1101, outputnya pasti D ya. Oke, ini udah. Pokoknya gitu. Nggak perlu jelasin banget kalau menurut saya, karena dia udah sebelumnya udah dijelasin. Ini cuman diulangin aja, cuma digabung aja. Jadi yang di sini yang paling utama ketika kalian udah mungkin untuk nomor 11 sama 10 ya, ketika kalian udah bisa bikin yang konversi desimal ke heksadesimal, terus desimal ke oktal udah bisa, kemudian udah bisa biner ke desimal gitu. Kalian di sini cuma cukup nambahin aja gitu kan, digabung aja jadi satu gitu, dari dalam satu program gitu kan. Yang paling utama tuh di mainnya gitu sekarang. Dia paling utama di mainnya supaya dia tuh keluarnya nggak salah gitu, nggak ada salah, keluarnya nggak bakal salah gitu kan. Oke, kita masuk ke nomor 12. Soal terakhir nomor 12 untuk saya. Nomor 12 itu soalnya buat program menggunakan function untuk bilangan Fibonacci. Oke, bilangan Fibonacci itu dia punya
punya rumus tertentu ya. Pokoknya program Fibonacci itu adalah yang nilai pertamanya tuh 0, 1, 1. Nah, baru dilanjutin. Ntar 2. Kemudian ada itu ada rumusnya tersendiri, yaitu ketika dia udah ke F Fibonacci ke 2 kalau nggak salah. Coret-coret, saya mau coret-coret, tapi saya nggak punya coret-coret. Oke, pokoknya ketika dia udah Fibonacci kedua, Fn itu sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2. Ini rumus Fibonacci ya, ini rumus Fibonacci. Jadi itu yang paling utama. Tapi ini bermula ketika dia udah di F. Fibonacci itu dimulai ketika F0. Jadi dia bukan mulai di F1, dia mulai di F0. Nah, Fn ini dimulai dari Fn1. Fn2. Dimulai dari Fn2. Jadi ntar dia akan N-1 tuh F1 tambah 0 gitu. Oke, kita lihat ke sini. Nah, kita lihat di sini. Tetap aja kita pakai gunakan include IOStream pertama kali, kemudian ini functionnya karena kita diminta functionnya. Jadi functionnya kita kasih nama Fibonacci dengan parameternya x. Kemudian ini ada int main. Kenapa kita int main aja? Kenapa nggak main? Karena dia tetap aja pakai int. Jadi nggak usah ditulis int juga bisa. Kalau di C++ yang dev ini ya. Kemudian int n, tetap aja ini int n untuk manggil outputnya, untuk nyimpan output dari user. Kemudian kita panggil program Fibonacci, function Fibonacci dengan nama Fibonacci n, di mana n ini parameternya, udah jelasin. Baru kita masuk ke deklarasi function dari int Fibonacci in x. Di sini kita kasih inisialisasi pertama kali, yaitu int i, kemudian t0 sama dengan 0, t1 sama dengan 1, kemudian tn sama dengan 0. Ini untuk apa? T0 sama dengan 0 maksudnya apa? Ketika tempnya itu 0, maksudnya Fibonacci 0, itu nilainya 0, itu pasti, itu selalu pasti, karena nilai Fibonacci itu dimulai dari yang pertama itu dia 0, 1, 1. Oke, gitu. Dia pokoknya urutan pertama kali gini, 0, 1. Ini pasti, ini pasti, ini juga pasti. Kenapa ini pasti? Karena rumusnya Fn tadi ya. Fn tadi artinya ini kan T0, ini T1, ini T2, jadi F2 lah kata orangnya. F2 sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Fn-1 1, Fn-2 itu 0, 1 sama 0 berarti 1 gitu. Itu dia akan mulai gitu. Lanjut, T0 itu sama dengan 0, T1 sama 1 ini udah dipastikan, jadi kita bikin. Kemudian Tn sama dengan 0 untuk apa? Ini karena untuk n selanjutnya, karena dia akan terus bertambah ya. Jadi dia Tn sama dengan 0 dulu pertama kali. Kemudian kita menggunakan perulangan i sama dengan 0. Untuk i sama dengan 0 sampai dengan i lebih kecil daripada sama dengan x, ini akan melakukan i plus plus. Ini untuk apa? X nya ini adalah parameter tadi, yaitu output inputan user. Di sini inputan user itu akan mengambil, maksudnya time keberapa ya. Di sini user itu akan mengisi time keberapa yang dia mau. Itu adalah x nya, n ya. Jadi ketika i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari sama dengan x, i kurang i plus plus, dia akan mengulang sampai dengan i sama dengan x. Di sini kita masuk if else. Ini ada 2 kali, banyak lumayan. If i itu sama dengan 0, maka hasilnya akan TO. Kenapa? Karena udah pasti ya, ini udah pasti banget. TO T0 akan tetap aja outputnya akan 0. Ini supaya ini spasi, supaya dia spasi aja lebih cantik tampilannya. Kemudian ini ada else if. Jadi ketika dia bukan 0, ketika i nya bukan 0, dia akan lihat else if. Jadi maksudnya ketika i bukan 0 tapi i itu sama dengan 1, i nya itu 1, maka dia akan tampilkan T1 itu 1, tetap pasti banget, itu pasti banget. Nah, tapi bisa kalau dia bukan i0 juga bukan i1, jadi tempnya itu bukan yang pertama, bukan yang 0, bukan yang 1, dia akan masuk ke else di sini. Di sini dia akan ada Tn sama dengan T0 tambah T1. Sebenarnya ini kayaknya Tn-nya tuh nggak perlu dimasukin juga nggak apa-apa ya. Iya, kayaknya
Sebenarnya nggak apa-apa sih, TN ini guys masukin, nggak apa-apa. Sekarang TN sama dengan T0 tambah T1. Ini ini untuk, pokoknya ini akan berfungsi ketika I sama dengan 2. I sama dengan 2 sampai dengan I sama dengan X ya. Itu nanti akan berfungsi di sini, di X ini. Jadi TN sama dengan T0 tambah 1. Ini tuh rumus Fibonacci-nya. Ini rumus Fibonacci-nya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini untuk nantinya kan kita tukar tuh. Kan nggak mungkin selalu T0. Ini untuk tukar. Jadi untuk yang selanjutnya nilai TO itu, T0 itu udah jadi T1. Sedangkan T1 itu nilainya udah jadi TN gitu kan. T1, nilai T0 itu dikasih dari T1, kemudian T1 itu dikasih dari TN. Jadi ini maksudnya gini ya, kita bikin di sini deh, di bawah ini. Misalnya sekarang dia udah term kedua ya. Oke. T0 ini cuma buat ngejelasin aja, ini bukan kodenya ya, ini cuma ngejelasin aja. Ini saya udah term kedua tuh, Bentar, saya kasih ini dulu. Ini udah term kedua. Maksudnya Fibonacci kedua. Barisan kedua, yang kedua. TN kan kita lihat di program ini berkode itu ya. Sekarang TN artinya kan T0 tetap aja 0 kan, 0 tambah 1, berarti TN sekarang tuh 1 nilainya. Nah tapi karena ini lanjut ya, sekarang kita kesini. Sekarang nilai T0 itu sama dengan nilai T1 ya. Jadi sekarang nilai T0 itu 1. Ya udah ganti. Ini untuk yang selanjutnya. Kemudian TN T1 sama dengan nilainya berapa? Nilai TN ini yaitu 1. Ini tuh untuk for yang kedua nanti ketika maksudnya untuk I selanjutnya deh. Untuk I selanjutnya nilainya tuh kayak gini. Gitu kan, dia nggak tetap bakal sama gitu. Jadi ketika dia term ketiga ya, dia akan TN sama dengan yang ini, dilihat bukan yang pertama, bukan deklarasi yang pertama ini lagi, tapi yang hasil yang ujung tampil ini gitu kan. Jadi TN-nya itu nanti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi sekarang T0 nya itu nilainya T1 ya, yang ini nilainya 1. Sekarang TN nilainya 2 gitu. Itu akan berlanjut lagi sampai user udah mau selesai. Sampai X lah gitu. Sampai I-nya X gitu. Itu sampai habis. Oke. Kita masuk ke program. Kita lihat hasil programnya. Itu aja penjelasan saya sih. Oke, input batas. Nah, input batas di sini yang kita masukkan itu bukan outputnya bakal keluar 3, enggak gitu ya. Kita misalnya input 3, ini maksudnya bukan outputnya 3, tapi dia dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, jadi ada 4 inputan gitu, 4 output gitu ya. Dia bakal 4 output. Jadi kan 0, 1, 1, 2. Ini dia maksudnya input batas di sini bukan, pokoknya kalau Fibonacci itu dimulai dari 0 kan. Jadi ketika Fibonacci ketiga dia tuh 0 sampai dengan 2 gitu. Dia bukan nampilin pokoknya gitu deh. Oke, jadi kita misalnya lihat lagi ya. Misalnya kode 12. Di sini bakal ada 11. Bakal ada 13. Kenapa 13? Karena 144 ini adalah Fibonacci yang ke-12. Gunakan 0 ini Fibonacci ke-0 gitu. Oke, itu mungkin saja dari saya. Saya mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan dan mungkin penjelasan saya kurang dimengerti, kurang pas gitu. Tapi itu berdasarkan yang saya pahami. Saya juga sedikit menyingkat karena saya rasa tidak perlu lagi mengulang hal yang udah dijelaskan orang gitu kan. Hal yang udah dijelaskan sebelumnya gitu. Baik, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan untuk soal nomor 13 seterusnya itu oleh Embun Kentani. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Baik, perkenalkan nama saya Mufendani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, saya akan menjelaskan dari soal nomor 13 sampai nomor 16. Nah, pada soal nomor 13 ini dapat kita lihat perintahnya, yaitu disuruh membuat program untuk menghitung faktorial. Nah, di sini saya membuat program dengan menggunakan function. Ini sama seperti nilai awal. Seperti biasanya, include iOS-term using namespace std. Nah, kita ini digunakan untuk menginisialisasikan function. Kita inisialisasikan functionnya dulu. In factor in x. Nah, pada untuk mendeklarasikan, kita deklarasikan main programnya dulu, di mana terdapat nilai n, integer n. Integer n ini tadi digunakan sebagai untuk menyimpan data hasil inputan dari user tadi. Nah, selanjutnya code, ya, kita tulis code input bilangan tadi sin n. Faktor n ini digunakan untuk memanggil function n tadi. Memanggil function n memanggil function n dengan n sebagai parameternya. Oke, kita masuk ke bagian deklarasi function. Nah, pada bagian deklarasi function ini kita mendeklarasikan in i fact sama dengan 1. Nah, fact sama dengan 1 ini sama kayak seperti kita memberikan nilai, tentukan nilainya dulu. Fact itu nilainya 1, kayak gitu misalnya. Nah, pada bagian deklarasi function ini menggunakan perulangan for. Nah, yang artinya pada perulangan for ini dapat lihat nilai awalnya kan i sama dengan x. I kurang dari 0. Ini i kurang dari i lebih besar dari 0. Maksudnya nilai i tersebut akan terus berulang selama nilai i tersebut lebih besar dari 0. I min. I min ini maksudnya setiap nilai variabel dikurangi 1. Nah, maksudnya sekarang kita ke fact sama dengan fact kali i atau fact bintang i. Maksud dari fact sama dengan fact bintang i ini kan kita faktorialkan. Misalnya faktorial kita ketik 5 atau kita input 5 gitu nilai. Berarti dia akan ngenalin 5, 4, 3, 2, 1. Nah, fact yang pertama kita deklarasikan fact pertama itu 1. Itu berarti dia bisa kali. Kalau misal kita deklarasikan 0, awalnya itu nggak bisa dikali. Ini fact 1. Nggak bisa kita kali. Misalnya di sini 0. Misalnya 0 ya. Nah, itu dideklarasikan 1 biar entar kita kali pertama kali sama faktorialnya. Ada yaitu 5 tadi. Dia akan 5 gitu. Kemudian ini ditulis fact sama dengan fact kali 1. Itu supaya ketika dia tetap ngulang x-nya ganti-ganti terus. X-nya akan berganti terus. Nah, itu kan perulangan ke bawah ya, jadi makin menurun. Minus. Ya, nah itu entar kita bakal fact yang sebelum dikali yang sekarang terus
dia itu jadi fak nantinya untuk nantinya lagi gitu. Kayak gitu terus sampai dia habis, jadi nilainya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau untuk code ini nanti ngeluarin hasilnya fak tadi. Ini untuk memanggil tadi fak. Nah, hasilnya. Baik, kita akan jalankan programnya. Bentar. Ini. Yes. Nah, misal kita input 5 tadi kan bilangannya. Nah, jadi nilainya tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasil yang keluarnya tadi kan perkalian tadi. Jadi 120. Nah, oke. Sekarang kita next soal nomor 14. Nah, pada soal nomor 14 ini, kita kan disuruh untuk membuat program menghitung jumlah dari sebuah number. Misalnya, kita inputkan number 1, 2, 3, 4. Maka hasil output yang akan keluarnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, baik, kita masuk ke program nomor 14. Sama seperti yang tadinya juga. Awalnya kita tulis include iostream using namespace std. Nah, nomor 14 juga kita menggunakan function. Nah, untuk inisialisasinya kan kita in jumlah in x. Dan untuk deklarasi main programnya terdapat in n tadi, sama aja kayak tadi in n. Nah, ini digunakan untuk memanggil function jumlah dengan parameter n. Nah, kita masuk ke bagian deklarasi function. Ini bagian deklarasi function. In jumlah, in x, in jum sama dengan 0. Nah, ini tadi tuh in, kita tetapkan nilai tadi 0. Kita masukkan nilai jumlah 0. Yang awalnya tadi mulai 0 kan. Nah. Dan while. Di sini kita menggunakan perulangan while. While yang parameter x tadi. A sama dengan x hasil bagi dari 10. A sama dengan x persen dari 10. Maksudnya dari persen ini ada hasil bagi. Nanti x hasil bagi dari 10 ini nilainya akan diberikan ke A. Nah, jumlah sama dengan jum ditambah A. Nilai jum tadi nilainya ditambah dengan A. Dan hasilnya akan diberikan kepada nilai jum. Nah, nilai x sama dengan x dibagi 10. Nah, pada bagian ini kita menggunakan kondisi. Struktur kondisi mana? Jika nilai x tadi tidak sama dengan 10, maka keluar sama dengan A, nilai A tadi, plus. Sedangkan kalau sama dengan 10, maka akan ditulis sama dengan. Nah, ini. Nah, ini untuk membuat baris baru, code sama dengan jum. Code sama dengan jum. Nah, gini maksud saya tadi tuh. Nah, misalnya kita masukkan berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gini jadi hasilnya. 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Oke. Baik. Next,
soal nomor 15. Nah, pada soal nomor 15 ini kita disuruh untuk membuat program untuk menampilkan digit terbalik dari digit inputan number. Misalnya kita menginputkan nilai 5, 6, 1, 2, 3, 4. Maka outputnya terbalik 4, 3, 2, 1, 6, 5. Baiklah kita masuk ke kode. Nah, dapat kita lihat nih. Ini kodenya sama saja kayak tadi. Ada include ASM using namespace std. Nah, ada bagian inisialisasi function sama kayak tadi in jumlah in x. Nah, pada bagian main sama juga tadi terdapat in n variabel n code input bilangan sin. Nah, kalau jumlah n itu untuk memanggil function jumlah dengan parameter n. Oke, kita lanjut ke bagian deklarasi function in jumlah in x, in jum sama dengan 0 sama dengan a. In jum tadi jum sama dengan 0. Kita berikan nilai 0. Nah, di sini ada perulangan, sama juga kita menggunakan perulangan while dengan parameter x. A sama dengan x persen 10. Nah, di sini maksudnya x hasil bagi dari 10 nanti nilainya kita untuk A, dan untuk x sama dengan x bagi 10 nanti nilainya sama dari kode A atau batas. Nah, ini hasilnya. Misalnya kita inputkan bilangan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya kebalikan dari bilangan tadi kan. 4, 3, 2, 1, 6, 5. Nah, gitu. Oke. Oke, next. Soal nomor 16. Nah, ini soal nomor 16. Kita lihat. Ini bentuk dari yang ingin kita buat nanti. 1, 2, 3, 4. Nah, pada ini lihat kodenya sama saja, include ASTRM using namespace std. Nah, untuk soal nomor 16 ini oke. Kita menggunakan perulangan ya, for dalam for in. Nah, ini for dalam for. Maksud ini kan i sama dengan 1. I kurang dari sama dengan n, i plus plus. I pemberian nilai i kurang itu jika nilai i masih kurang dari sama dengan n, maka akan dilakukan perulangan terus. Nah, jika i lebih dari n, nilai n tadi, maka perulangan tersebut akan berhenti. I plus plus, nah, maksudnya i plus plus tadi increment, setiap nilai akan ditambah 1. Oke. Nah, kita masuk ke perulangan yang kedua. For yang kedua, for j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i. Nah, ini maksudnya j kurang dari sama dengan i itu nilai j kurang dari sama dengan nilai i itu jika nilai j kurang dari atau sama dengan i, maka perulangan tersebut akan tetap dilakukan. Nah, jika sama kayak tadi yang i kurang dari sama dengan n, kalau nilainya lebih besar dari i, nilai j lebih besar dari i, maka perulangan tersebut akan berhenti. Nah, code A++. Nah, di sini kita taruh decrement karena supaya dia itu tidak ngulang lagi sama kayak kode itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nggak ngulang-ngulang lagi. Code gitulah. Code NDL ini untuk memberikan baris baru nanti pada perulangan. Nah, kita masuk ke kode input batas.
kita inputkan misalnya berapa? 7. Nah, jadi ini hasilnya, dia nggak ngulang lagi 1, 2, 3, nggak kan, biasanya kan 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenapa gini? Karena di nilai A itu sudah kita beri batas 1. Nah, jadi dia tidak ngulang lagi. Itu karena ada decrement, kita tambahkan decrement di A++, makanya dia tidak ngulang lagi ke 1 nilainya. Oke, itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esendara. Di sini saya akan menjelaskan codingan nomor 17. Pertama, kita masukkan integer n, i, j, dan a, kemudian sim n. Kemudian keluar codingan yang pertama, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Di sini maksudnya kita akan membuatkan baris. Kemudian i sama dengan 1 adalah variabel yang didefinisikan sama dengan 1. Maksudnya di sini kita dapat menampilkan karakter per barisnya yang akan bertambah. Misalkan kita masukkannya i-nya sama dengan 5, maka karakter yang dikumpulkan akan menampilkan 5 karakter ya. Kemudian for yang kedua, i sama dengan n kurang 1, i lebih besar sama dengan 1, i minim. Di sini maksudnya akan menampilkan kolom. Misalkan kita menentukan berapa karakter yang akan ditampilkan per kolomnya, dan hal ini sesuai dengan nilai i-nya. Dan di sini dia akan mengulang dari kalau for yang pertama kan dia dari dikit ke banyak, dari angka 1 ke misalnya kita isi 5 karakter sampai angka 5. Kemudian di for yang kedua ini dia akan dari banyak ke sedikit, misalkan dari angka 5 sampai angka 1 kembali. Dapat dilihat seperti outputnya yang di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 18, yaitu keulangan berbentuk segitiga rata kanan. Pertama, kita masukkan integer n, dan j, kemudian sim n. Kita akan melakukan soal yang pertama, yaitu i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Maksudnya kita akan membuat baris. I sama dengan 1 adalah variabel i didefinisikan dengan 1. Kemudian diberikan dengan variabel n, jika i kurang dari sama dengan n, maka akan menjalankan sintaks, yaitu for yang kedua. Dan di dalam pengulangan pertama terdapat 2 pengulangan. Pengulangan akan berakhir jika i tidak sama dengan angka. Kita lanjut for yang kedua. Di dalam for kedua itu kita untuk mencetak spasi. Tambahkan pengulangan untuk spasi. Jadi di dalam pengulangan pertama ada 2 pengulangan seperti saya jelaskan tadi. Pengulangan j sama dengan n karena n itu sama dengan 1, dan pengulangan dilakukan sampai pengulangan kedua selesai, baru dikerjakan pengulangan ketiga. Setelah itu kita melakukan pengulangan 3 untuk mencetak angka yang kita inginkan. Dapat dilihat seperti output. Kita masukkan angka terserah berapa. Di sini saya akan mengisi angka 5 dan dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan rata kanan
deskripsi samping. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan lanjutkan nomor 19, yaitu membuat segitiga rata kanan terbalik. Jadi, yang pertama kita masukkan integer n, i, dan j yang ciri n. Untuk soal yang pertama, kita masukkan i sama dengan n, i lebih besar sama dengan 1, i min. Nantinya di sini kita akan membuat baris. Kemudian lakukan pengulangan kedua untuk kolom. Kedua ke kolom. Di dalam pengulangan kedua masukkan variabel j sama dengan n kurang 1 sebagai variabel penentu angka. Digunakan if menentukan angka cetak atau spasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kode yang terakhir, yaitu nomor 20. Kita langsung ke soal yang pertama. I sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Yang for yang kedua, j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus. Kenapa for pertama dan for kedua sama? Karena di atas sampai ke bawah itu 5 output keluar per barisnya, ada 5 karakter. Di situ ada 3 if, kemudian ada else if, ada satu lagi, kemudian ada next if. If yang pertama, i sama dengan 1 atau i sama dengan n, itu sebagai output yang paling pertama, output pertama sampai output terakhir stripnya 5 kali atau stripnya sesuai dengan n. Kemudian else if yang kedua, else if i modulus 2 sama dengan 0, itu supaya ketika barisnya itu baris yang genap, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, pas dia itu kan ke 2 dan 4 itu kan genap, maka dia akan ada if else lagi. Jika if j modulus 2 sama dengan 0, dilihat dari j nya, berarti dia dilihat dari j, berarti titik yang j itu dilihat bukan dari karakter per baris, tapi dilihat dari per kolomnya. Jadi satu kolom kebutuhan 5, untuk satu kolom ada 5, jadi karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4, dan karakter 5. Di sini jika j-nya itu genap, artinya karakternya genap, misalkan karakternya 2 dan 4, itu saatnya akan strip untuk baris yang genap. Karakter genap itu strip, tapi kalau baris genap karakter ganjil, maka dia bintang. Di situ ada else-nya, itu berarti itu baris genap, kemudian ada baris ganjil. Yang else terakhir itu untuk if j modulus 2 sama dengan 0. Nah, itu kan barisnya ganjil ke karakternya genap, saatnya bintang. Kemudian else-nya cout-nya strip, dan intinya baris 1 sampai ke 4 ya pokoknya bintang dulu, kalau yang ganjil dia strip dulu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kode yang terakhir, yaitu nomor 20. Kita langsung ke soal yang pertama. I sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Yang for yang kedua, j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus. Kenapa for pertama dan for kedua sama? Karena di atas sampai ke bawah itu 5 output keluar per barisnya, ada 5 karakter. Di situ ada 3 if, kemudian ada else if, ada satu lagi, kemudian ada next if. If yang pertama, i sama dengan 1 atau i sama dengan n, itu sebagai output yang paling pertama, output pertama sampai output terakhir stripnya 5 kali atau stripnya sesuai dengan n. Kemudian else if yang kedua, else if i modulus 2 sama dengan 0, itu supaya ketika barisnya itu baris yang genap, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, pas dia itu kan ke 2 dan 4 itu kan genap, maka dia akan ada if else lagi. Jika if j modulus 2 sama dengan 0, dilihat dari j nya, berarti dia dilihat dari j, berarti titik yang j itu dilihat bukan dari karakter per baris, tapi dilihat dari per kolomnya. Jadi satu kolom kebutuhan 5, untuk
satu kolom ada 5, jadi karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4, dan karakter 5. Di sini jika J-nya itu genap, artinya karakternya genap. Misalkan karakternya 2 dan 4, itu saatnya akan strip untuk baris yang genap. Karakter genap itu strip. Tapi kalau baris genap karakter ganjil, maka dia bintang. Di situ ada else-nya. Itu berarti itu baris genap, kemudian ada baris ganjil. Yang else terakhir itu untuk if J modulus 2 sama dengan 0. Nah, itu kan barisnya ganjil ke karakternya genap, CR-nya bintang. Kemudian else-nya CR-nya strip. Dan intinya baris 1 sampai ke 4 ya pokoknya bintang dulu, kalau yang ganjil dia strip dulu. Sekian dan terima kasih.